Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial cara membuat MSDS ya, Material Safety Data Sheet ya. Jadi lembaran ini diperlukan ya jika di tempat kita, di Fasiankes kita ada B3 ya. Jadi kalau kita mempunyai B3 maka harus dibuatkan MSDS ya, Material Safety Data Sheet ya. Bagaimana caranya membuatnya ya? Mari kita ikuti tutorial ini bersama Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu tentang pengertiannya. Jadi MSDS ya, itu singkatan dari Material Safety Data Sheet ya, atau dalam bahasa Indonesianya disebut lembar data keselamatan bahan atau biasa disingkat LDKB ya. Jadi MSDS itu sama dengan LDKB ya. Apa itu ya? Jadi MSDS atau LDKB adalah berkas data yang mengandung informasi mengenai sifat-sifat suatu bahan B3 ya. Jadi kalau ada suatu bahan B3 maka perlu disertai ini ya, MSDS atau LKDP. Nah, itu berisi tentang informasi mengenai sifat-sifat dari bahan itu ya. Lembar data ini bertujuan ya memberikan informasi kepada para pekerja ya dan personil gawat darurat ya mengenai informasi penanganan suatu bahan dengan aman. Jadi karena kita itu menggunakan bahan B3, maka bahan B3 itu yang namanya bahan yang berbahaya ya dan beracun. Jadi suatu saat ya itu dampaknya bisa mengenai kita atau orang lain. Nah, dengan adanya MSDS ini ya maka kita akan bisa mencegahnya atau menanggulanginya ya, karena di dalam MSDS itu nanti akan diberikan informasi. Maka MSDS ini perlu diketahui oleh para pekerja atau personil-personil yang ada di gawat darurat, karena kalau ada seseorang yang terkena B3 biasanya akan dilarikan ke unit gawat darurat ya. Lembar data ini ya memberikan informasi data seperti, jadi datanya itu bisa tentang titik lelehnya, titik didihnya, titik nyalanya berapa ya, ini bahan yang toksisitas atau enggak ya, efek kepada kesehatannya apa ya, bagaimana cara pertolongan pertamanya ya, bagaimana reaktivitasnya, bagaimana cara menyimpannya ya, bagaimana cara pembuangannya ya, kemudian peralatan pelindungan APD apa yang diperlukan, dan prosedur penanganan jika ada tumpahan. Nah, jadi MSDS itu isinya seperti itu. Jadi ini sang digunakan namanya barang berbahaya dan beracun. Berarti dengan mempunyai MSDS ini kita akan mengetahui beberapa informasi yang penting yang akan kita perlukan ya. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara menulisnya ini. Jadi banyak ya para pemirsa yang minta dibuatkan tutorial tentang bagaimana cara pembuatan MSDS ya. Jadi MSDS itu ya bisa panjang bisa pendek. Ini kami berikan tutorial tentang cara membuat MSDS yang sederhana ya. Yang penting itu yang amat kita perlukan ya. Jadi yang pertama nanti MSDS itu harus ada judulnya ya. Setelah itu ya identitas dari bahannya dan perusahaannya. Jadi bahannya itu terdiri dari apa saja, kemudian barang itu ya atau bahan itu diproduksi oleh perusahaan siapa, itu perlu kita tulis ya. Ya, itu di nomor 2.
Kemudian yang di nomor ketiga adalah identifikasi dari bahaya. Dari bahan itu akan memberikan dampak bahaya apa aja, itu perlu ditulis di sini ya. Kemudian yang keempat ya, tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi kalau kita terkena oleh bahan itu ya, pertolongan pertama apa yang harus dilakukan itu ditulis di yang poin yang nomor 4 ya. Kemudian juga tindakan penanggulangan kebakaran jika bahan B3 itu merupakan bahan yang mudah meledak, mudah terbakar. Nanti kita juga perlu tulis di sini tindakan penanggulangan kebakarannya ya. Kemudian yang keenam adalah tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran. Jadi kalau bahan berbahaya itu tumpah ya, apa yang harus dilakukan? Atau kalau bahan berbahaya itu bocor sehingga mengalir ke tempat yang lain, apa yang harus dilakukan itu perlu ditulis di sini ya. Kemudian yang ketujuh adalah bagaimana cara penyimpanan dari B3 ini dan penanganan bahannya ya, itu juga perlu ditulis di MSDS-nya. Kemudian pengendalian ya, pemaparan dan pelindungan diri ya, itu juga perlu ditulis. Kemudian yang 9 adalah pembuangan limbahnya. Kita kalau membuat atau menggunakan B3 berarti ada limbahnya, yaitu limbah B3. Nah, bagaimana cara pembuangan limbahnya itu juga perlu dibuat di MSDS ya. Nah, kemudian penutup. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya masalah informasi ini ya, setiap bahan itu ada di kotak dari bahan itu. Jadi kalau Bapak Ibu membeli deterjen ya, membeli alkohol atau membeli apapun, pasti di kotaknya itu ada MSDS-nya. Cuma MSDS itu tulisannya kecil-kecil ya, sehingga perlu Bapak Ibu buat lagi menjadi MSDS yang mudah dibaca dan mudah digunakan ya, dengan kata-kata yang diperlukan saja. Makanya saya sarankan nanti Bapak Ibu setelah tutorial ini bisa membuat MSDS yang sederhana ya. Kita lihat slide berikutnya. Contoh bahan P3 yang ada di Fasiankes kita itu apa aja? Kadang-kadang Bapak Ibu kan apa sih bahan P3 yang ada di tempat kita yang sering kita gunakan? Ini ada, kita berikan beberapa contoh ya. Misalnya alkohol. Nah, jadi alkohol ini termasuk barang B3 ya Pak ya, bahan B3 ya, bahan yang beracun dan berbahaya ya. Ini kan juga sering kita gunakan, alkohol 70% ya. Kemudian contoh bahan-bahan pemutih ya, seperti Baiklin ya, itu kan sering ya kita menggunakan ya, untuk terutama untuk sterilisasi ya. Kemudian deterjen lah ini ya, untuk mencuci ya. Bapak Ibu kan juga sering menggunakan ini deterjen ya, apapun mereknya ya. Kemudian berikutnya adalah antiseptik ya, beberapa antiseptik ya seperti betadin itu Bapak Ibu kan juga sering menggunakan. Itu adalah contoh bahan B3. Kemudian yang terakhir adalah oli mesin ya, karena di Fasiankes mempunyai mobil berarti ada olinya. Oli mesin ini juga termasuk bahan B3. Jadi kami memberikan contoh, kalau Bapak Ibu nanti menginventarisasi apa aja bahan P3 yang ada di Fasiankes Bapak Ibu, ini ada 5 contoh ya. Alkohol 70%, pemutih, deterjen, antiseptik, dan oli mesin. Juga Bapak Ibu bisa menambahkan yang lain ya. Baik, sekarang bagaimana cara membuat MSDS-nya? Ini ada formatnya ya. Yang pertama Bapak Ibu membuat judul. Jadi kalau membuat judul, Bapak Ibu membuat tabel seperti ini ya. Di sini judulnya ya. Jadi ini lembar data keselamatan bahan atau MSDS, ini dalam bahasa Indonesia ya, lembar data keselamatan bahan ya. Nama bahan B3-nya ditulis di sini. Bapak Ibu kalau menuliskan bahan B3-nya ditulis di sini, misalnya alkohol 70% atau oli mesin ya, misalnya ya, mestran berapa ditulis di sini ya. Ini kalau dilakukan revisi keberapa ditulis di sini, dibuat tanggal berapa ditulis di sini ya.
Kemudian ini dikasih logo ya, logonya Vasankes ya. Bisa logo Puskesmas, logonya klinik, logonya UTD, ya logo ditulis di sini. Kemudian ini nomor MSDS-nya. Jadi MSDS-nya nomor berapa? Misalnya kita tulis 01. Jadi Bapak Ibu yang pertama buat adalah membuat judulnya, formatnya seperti ini ya, sehingga nanti Bapak Ibu. Kemudian nanti ini dilanjutkan di bawahnya. Cuma lanjutannya ini ada di slide berikutnya ya. Setelah judul ya, bagian yang pertama ini adalah identitas bahan dan perusahaannya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu tulis bahannya itu apa ya, diuraikan di sini. Kemudian perusahaannya itu perusahaan apa, ditulis di sini. Jadi kita nanti Bapak Ibu membuat kolomnya seperti ini. Ini lanjutannya ya, cuma ini dalam contoh ini kita potong ya. Jadi bagian pertama itu adalah identitas bahan dan perusahaan ya. Nah, tulisannya ada di sini ya. Jadi nanti tulisannya itu identitas produk ya. Jadi nama produknya apa, Bapak Ibu tulis di sini ya, nama produknya. Kemudian kode produknya biasanya kalau di perusahaan selain nama produknya juga ada kode produknya lah. Kode dari produk itu perlu Bapak Ibu tulis di sini ya. Ini adalah identifikasi produk atau identifikasi dari bahannya ya. Nama bahannya apa, kemudian kode produksinya berapa, ditulis di sini ya. Sekarang perusahaannya ya. Nah, sekarang yang kedua adalah identifikasi perusahaannya ya. Jadi Bapak Ibu perlu tulis di sini perusahaannya apa ya, PT yang membuat itu PT apa atau CV, ditulis di sini itu perusahaannya. Kemudian dilanjutkan alamat dari perusahaan ini di mana, ditulis di sini. Kemudian websitenya ya. Setiap perusahaan kan punya website, nanti ditulis di sini ya. Kemudian email ya, nah, itu juga perlu ditulis di sini. Kemudian yang terakhir untuk informasi ya, biasanya ada telepon nomor berapa atau fax nomor berapa. Nah, ini identifikasi tentang perusahaan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat MSDS ya, tinggal ya di balik dari produk itu ada tulisan ini. Jadi ini ada informasi ini, Bapak Ibu tinggal mindahkan ini sehingga nanti MSDS itu mudah dibaca. Ini adalah bagian yang pertama. Kita lanjutkan ya, yang kedua. Baik, yang kedua, bagian kedua adalah identifikasi bahaya ya. Apa bahaya dari bahan yang sedang kita tulis ini? Nanti penjelasannya ditulis di sini ya. Jadi misalnya klasifikasi bahan atau campuran dari bahan itu. Jadi bahan itu klasifikasinya apa? Misalnya bahan yang mudah meledak ya, bahan yang mengiritasi ya, dan seterusnya. Nanti itu ada klasifikasinya ya. Kemudian yang kedua adalah elemen labelnya. Jadi simbol-simbol dari labelnya itu apa ya, Bapak Ibu nanti sehingga mengerti bahwa bahan ini simbolnya apa ya, Bapak Ibu perlu tulis di sini ya. Kemudian pernyataan bahaya. Jadi pernyataan bahaya artinya bahan ini bahayanya apa, itu perlu ditulis di sini. Kemudian yang berikutnya adalah pernyataan kehati-hatian ya. Jadi hati-hati apa gitu ya, nanti kita berikan contohnya ya supaya Bapak Ibu bisa paham tentang ini. Jadi di identifikasi bahaya ini yang perlu kita tulis adalah klasifikasi bahan atau campurannya, labelnya apa ya, kemudian pernyataan bahayanya apa, kemudian pernyataan kehati-hatiannya apa ya. Ini adalah bagian yang kedua ya. Ya, ini kemudian kita lihat lagi di bawahnya ya. Baik, yang bagian nomor 3 adalah tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan ya, P3K. Jadi nanti Bapak Ibu kalau terkena bahan ini ya, P3-nya apa ya, itu ditulis di sini ya. Apa aja yang perlu ditulis di sini, misalnya ya penjelasan mengenai tindakan pertolongan pertama. Jadi kalau terkena benda ini, kalau terkena mata bagaimana, terkena kulit bagaimana, kalau tertelan bagaimana, dan seterusnya ya. Ini ditulis di sini. Kemudian kumpulan gejala atau efek terpenting ya, baik akut maupun yang tertunda ya. Jadi nanti gejala-gejalanya perlu ditulis di sini ya. Kalau mengenai kulit nanti bahayanya apa, kalau mengenai mata bahayanya apa, dan seterusnya ya.
Kemudian indikasi pertolongan medis pertama dan perawatan khusus yang diperlukan. Jadi nanti ini memberikan informasi kalau Bapak Ibu ada yang terkena bahan ini, apa yang harus dilakukan ya, apa kemana harus dirujuk, itu nanti ini informasinya ditulis di sini ya. Ini adalah bagian ketiga tentang tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Kita lanjutkan yang bagian yang keempat. Bagian keempat adalah tindakan penanggulangan kebakaran. Jadi ini terutama bagi bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti alkohol itu kan mudah terbakar. Jadi nanti ada bagian 4 ini perlu ditulis kalau bahan B3-nya itu adalah alkohol misalnya. Jadi tindakan penanggulangan kebakaran. Apa aja yang perlu ditulis di sini ya? Yang pertama adalah media pemadaman api. Jadi kalau terjadi kebakaran karena bahan ini, media pemadamannya menggunakan apa ya? Ini perlu kita tulis di sini ya. Kemudian yang kedua adalah bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran jika terbakar ya. Jadi nanti kita perlu tulis di sini. Kemudian yang ketiga, saran bagi petugas untuk pemadam kebakaran ya. Jadi untuk pemadam kebakaran nanti bisa kita sarankan dan kita tulis di sini. Kemudian yang keempat adalah informasi-informasi lebih lanjut atau informasi lainnya yang diperlukan ya. Jadi ini adalah isi dari bagian keempat tentang tindakan penanggulangan kebakaran. Ini khusus terutama bagi bahan-bahan yang mudah terbakar ya, seperti alkohol ya, oli mesin itu juga mudah terbakar ya. Oke. Berikutnya bagian yang kelima adalah tindakan terhadap tumpahan atau kebocoran. Jadi kalau ada bahan itu tumpah atau bahan itu bocor sehingga mengalir ke tempat-tempat yang lain, apa yang harus dilakukan itu perlu ditulis di sini. Jadi di sini apa aja isinya yang perlu. Jadi adalah langkah-langkah pencegahan diri atau alat pelindung dan prosedur tanggap daruratnya. Itu nanti perlu ditulis di sini ya. Untuk menanggapi tentang tumpahan ini, untuk mengelola itu ya. Kemudian yang kedua adalah tindakan pencegahan lingkungan. Jadi supaya lingkungannya tidak tercemar oleh bahan ini, apa yang harus dilakukan, tindakannya itu perlu ditulis di sini ya. Kemudian metode dan bahan untuk penyimpanan dan pembersihan ya. Jadi nanti metodenya ya, penyimpanannya itu bagaimana dan pembersihannya ya bagaimana, itu juga perlu ditulis di sini ya. Kemudian rujukan ke bagian lainnya, indikasi mengenai pengelolaan limbah ya. Jadi ini adalah 4 langkah yang perlu diinformasikan terhadap tindakan untuk tumpahan dan kebocoran ya. Baik, sekarang yang keenam ya. Yang keenam ini tentang penyimpanan dan penanganan bahan ya. Jadi bagaimana cara menyimpannya dan penanganannya ya, itu perlu kita uraikan di sini ya. Itu bagian keenam. Jadi yang kita tulis misalnya kehati-hatian dalam menangani secara aman. Jadi nanti untuk menangani secara aman apa yang harus dilakukan itu perlu ditulis di sini. Kemudian yang kedua adalah kondisi penyimpanan yang aman termasuk adanya inkompatibilitas, itu juga perlu ditulis di sini ya, diinformasikan ke sini. Kemudian yang ketiga, penanganan akhir khusus kalau ada. Jadi kalau ada tambahan itu perlu disampaikan di sini ya. Ini yang untuk bagian yang keenam tentang penyimpanan dan penanganan bahan. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang yang ketujuh ya, tentang pengendalian, pemaparan dan pelindungan diri ya. Jadi perlindungan dirinya bagaimana dan kalau pengendalian pemaparannya bagaimana, kita tulis di bagian yang nomor 7 ini ya. Ya, misalnya pengendalian pemaparan nanti kita tulis di sini ya, supaya nanti yang membaca MNDS ini bisa paham. Yang kedua ya, misalnya ini tentang pengendalian teknik yang sesuai. Jadi untuk pemaparan ini ya, tekniknya bagaimana itu perlu ditulis di sini ya. Kemudian tindakan
perlindungan untuk individual ya, itu juga perlu disampaikan di sini. Kemudian perlindungan terhadap mata ya, supaya bahan ini tidak mengenai mata atau wajah, bagaimana caranya itu ditulis di sini. Kemudian perlindungan terhadap kulit ya, terhadap kulit kita, bagaimana itu perlu ditulis di sini. Jadi ini adalah pengendalian pemaparan ya dan perlindungan diri. Jadi nanti itu perlu ditulis di bagian yang nomor 7 ya. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya yang bagian ke-9 adalah pembuangan limbah ya. Jadi kalau kita menggunakan bahan B3 berarti ada limbahnya. Lah limbah B3-nya ini bagaimana? Itu perlu dijelaskan di bagian yang ke-8. Jadi misalnya nanti metode penanganan limbah itu perlu diuraikan di sini ya. Jadi nanti masing-masing bahan itu cara penanganannya berbeda ya. Tapi itu perlu ditulis di sini sehingga nanti yang membaca MDS ini bisa paham. Itu adalah bagian yang ke-8 ya. Kemudian yang ke-9 adalah penutup ya. Nah, jadi penutup ya ini misalnya ditulis di sini kota ya, kota apa ya, Jombang misalnya ya gitu ya. 15 Agustus 2023 ya, PJ ya, MFK ya, misalnya namanya siapa terus tanda tangan di sini. Nah, ini juga perlu mengetahui ya kepala finansnya siapa ya, tanda tangan dan ada stempelnya. Nah, ini dengan penjelasan ini ya, Bapak Ibu mudah-mudahan sudah paham dan bisa membuat MNDS ya. Nah, jadi menurut kami yang membuat paling sederhana ini adalah ada 9 bagian ya, mulai dari judul sampai ke bagian yang ke-9 yang penutup ya. Sekali lagi untuk mengisi informasi ini setiap bahan ya itu pasti ada MSCS-nya ini ya. Biasanya juga ditulis di balik dari produknya itu. Sekali lagi cuma produk itu tulisannya kecil sekali sehingga nanti tidak setiap orang itu bisa membaca. Makanya Bapak Ibu perlu membuat MSCS ini supaya bisa terbaca dengan jelas ya. Nah, supaya Bapak Ibu lebih paham ya, mari kita buatkan contohnya ya. Contohnya bagaimana supaya Bapak Ibu nanti bisa paham cara membuatnya. Oke, kita berikan contohnya ya di slide berikutnya. Oke, Bapak Ibu, misalnya ini di bagian pertama tentang identitas bahan dan perusahaannya ya. Jadi ini identitas produk ya. Apa nama produknya? Ya, kita beri contoh misalnya iodin 0,1 N ya atau 0,05 M ya. Ini adalah standard solution. Ini nama produknya. Jadi nama produknya apa? Nanti Bapak Ibu tulis di sini. Kemudian kode produknya apa? Kode produknya adalah A2022A misalnya gitu. Ini kodenya ya. Mereknya apa? Misalnya Smart Lab ya. Ini mereknya. Jadi merek dari bahan itu apa? Nanti Bapak Ibu tulis di sini seperti ini ya. Sekarang identifikasi perusahaannya. Perusahaannya apa? Misalnya PT Smart Lab Indonesia ya. Alamatnya di mana? Ini Ruko Boulevard ya. Taman Tekno Blok E ini ya, Tangerang, Indonesia. Ya, websitenya apa? Ditulis di sini, misalnya www.smartlab.id. Kemudian emailnya ini Sales ya. Kemudian untuk informasi teleponnya juga tulis di sini, faxnya juga ditulis di sini. Nah, ini cara menuliskan bagian yang pertama tentang identifikasi produknya dan identifikasi perusahaannya. Ini contoh ya, untuk contoh ya. Oke. Kemudian identifikasi bahaya, misalnya tentang klasifikasi bahan dan campuran ya. Di situ disebutkan, kita tinggal mindah di sini, toksisitas pada organ sasaran spesifik ya. Nah, terutama untuk paparan yang berulang ya, baik oral maupun tiroid ya. Jadi bahan ini ya, klasifikasi bahannya ini adalah bahan yang toksik ya, bahan yang toksik ya. Ini terutama mengenai tiroid ya. Kemudian
elemen labelnya ini ada kata sinyal awas ya. Jadi awas ini barang yang berbahaya ya. Kemudian pernyataan bahayanya kita tulis dapat menyebabkan kerusakan pada organ ya tiroid melalui paparan yang lama atau berulang jika tertelan. Jadi bahan ini ternyata ini pernyataan bahaya dapat menyebabkan ya kerusakan pada organ tiroid ya melalui paparan yang lama atau berulang jika tertelan ya. Kemudian pernyataan kehati-hatian ya, dapatkan nasihat ya atau perhatian medis jika kamu merasa tidak sehat ya. Ini kehati-hatian ya. Jadi ini informasi ini kita tidak membuat sendiri, tetapi Bapak Ibu menulis apa yang ada di produknya itu. Nah, karena ini saya memberikan contoh di produk dari Yodin ini tadi, itu tulisannya seperti ini, kemudian kita pindahkan, kita perbesar sehingga mudah untuk dibaca ya. Berikutnya bagian 3 ya, tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Apa yang perlu dijelaskan ini misalnya penjelasan mengenai tindakan pertolongan pertama ya. Di sini disebutkan misalnya 1, setelah terhirup ya, itu segera menghirup udara segar dan panggil dokter. Ini kalau terhirup ya. Jadi kalau menghirup itu berarti hirup udara segar dan panggil dokter ya. Bila terjadi kontak kulit, nah apa yang perlu dilakukan ya? Tanggalkan segera ya semua pakaian yang terkontaminasi ya. Bilaslah kulit dengan air atau pancuran air. Nah, ini bila terjadi kontak kulit ya. Kemudian setelah kontak dengan mata, ialah bilaslah dengan air yang banyak, lepaskan lensa kontak jika memakai ya. Nah, ini jika kontak dengan mata ya. Setelah tertelan, ini kebetulan kalau tertelan ya, segera beri korban minum air putih ya 2 gelas paling banyak ya, periksa ke dokter. Jadi setelah minum air diharapkan untuk memeriksa ke dokter ya. Apa kumpulan gejala dan efek sampingnya terpenting ya, baik akut ya maupun tertunda, itu efeknya adalah iritan. Jadi Yodin ini memberikan efek iritan. Ini termasuk bahan iritasi ya, bisa memberikan iritasi ya. Kemudian indikasi pertolongan medis pertamanya apa dan perawatan khusus yang diberikan ini tidak tersedia informasi. Jadi kalau tidak ada informasi, Bapak Ibu bisa menuliskan seperti ini, tidak tersedia informasi ya. Jadi di tempat itu, di tempat barangnya itu, di baliknya barang atau di bandrek bungkusnya itu, kotaknya, kadang-kadang informasi itu tidak ada ya, ditulis saja tidak ada informasi ya. Kita lihat slide berikutnya. Baik, ini untuk bagian yang 4, tindakan penanggulangan kebakaran. Ini terutama jika bahan itu termasuk bahan yang mudah terbakar ya. Ini yang pertama yang perlu dijelaskan adalah media pemadaman api. Yang pertama, media pemadaman yang sesuai adalah gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal atau lingkungan sekelilingnya. Jadi informasinya begitu ya. Kemudian media pemadam yang tidak sesuai ya, untuk bahan atau campuran ini tidak ada batasan agen pemadaman yang diberikan ya. Berarti ini penjelasannya begitu. Nah, sekarang bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran ini apa ya? Ini tidak mudah terbakar. Bahan ini tidak mudah terbakar. Api ya, ambien dapat melepaskan uap yang berbahaya ya. Ini kalau terbakar, bahan ini bisa memberikan atau menyebabkan, mengeluarkan ya uap yang berbahaya ya. Apa saran bagi petugas pemadam kebakaran? Di sini sebutkan alat perlindungan khusus bagi petugas pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran, pakai alat bantu pernapasan. Jadi pemadam kebakaran ini kalau ada tumpahan ini ya, Yodin ini berarti harus memakai alat bantu pernapasan ya, karena uapnya tadi kan berbahaya kan.
Kemudian informasi lebih lanjut, tekan, pukul ke bawah, gas, uap, kabut dengan semprotan air jet. Jadi arahnya semprotan itu diarahkan ke bawah ya. Cegah air pemadam kebakaran itu mengkontaminasi air permukaan atau sistem air tanah. Jadi ini informasi lebih lanjut jika terjadi kebakaran tentang bahan iodin ini tadi ya. Ini adalah bagian yang keempatnya. Sekarang kita lanjutkan bahan yang kelima, bagian yang kelima ya. Bagian yang kelima adalah tindakan terhadap tumpahan atau kebocoran ya. Apa yang harus kita lakukan? Ini ada 4 langkahnya. Jadi yang pertama adalah langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat ya. Jadi di sini diberikan informasi nasihat untuk personal non darurat ya. Jangan menghirup uap ya, aerosol, hindari kontak dengan bahan. Pastikan ventilasi memadai ya. Evakuasi dari daerah berbahaya. Amati prosedur darurat, hubungi ahli ya. Ini sarannya, langkah-langkah pencegahan. Kemudian yang kedua, saran bagi responden darurat adalah perlengkapan pelindung ya. Kemudian yang kedua, tindakan pencegahan lingkungan ya, jangan biarkan produk masuk ke saluran pembuangan. Jadi ini untuk mencegah lingkungan tidak tercemar, ini disarankan jangan biarkan produk ya iodin ini masuk ke saluran pembuangan. Jadi ke got apa itu dihindari supaya nanti tidak mencemari lingkungan ya. Kemudian yang ketiga, metode dan bahan untuk penyimpanan dan pembersihan ya. Misalnya tutup aliran ya, kumpulkan, ikat dan pompa keluarkan tumpahan ya. Kemudian yang kedua, serap dengan bahan penyerap cairan atau penetral. Jadi kalau ada tumpahan itu diminta diserap ya dengan cairan penetral. Ini cairan penetralnya sudah disebutkan, ini misalnya Semisoft ya, kemudian mereknya ini, nomornya ini ya. Oke. Kemudian rujukan ke bagian lain ya, indikasi mengenai perlombaan jika ada ya. Kemudian bagian yang 6 ya, bagaimana cara penyimpanan dan penanganan bahan ya. Di sini yang ada 3 yang diharapkan ya. Yang pertama adalah kehati-hatian dalam menangani secara aman ya. Di sini disebutkan langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman ya. Yang pertama adalah taati label tindakan pencegahan. Yang kedua, tindakan higienis. Yang ketiga, ganti pakaian yang terkontaminasi. Kemudian yang keempat, penggunaan krim pelindung kulit dianjurkan. Kemudian cuci tangan setelah bekerja dengan bahan tersebut. Ini adalah kehati-hatian dalam bekerja ya. Nah ini penting, Bapak Ibu kan sering menggunakan iodin itu loh. Jadi ini adalah cara kehati-hatiannya. Kemudian kondisi penyimpanan yang aman termasuk adanya inkompatibilitas bagaimana ya. Kondisi penyimpanan adalah tertutup yang rapat ya, suhu penyimpanan seperti yang direkomendasikan ya, lihat di labelnya. Jadi di sini disarankan untuk nyimpanannya itu disimpan yang sangat rapat, jadi supaya tidak bisa dimasuki apapun termasuk hewan-hewan ya. Juga disimpan pada suhu yang sesuai. Nah makanya disuruh melihat di label produk ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan akhir khusus, ini tidak ada informasi. Kalau tidak ada informasi ya ditulis saja tidak ada. Ini adalah bagian yang ke-6 ya. Kita lanjutkan bagian yang ke-7 ya. Bagian yang 7 tentang pengendalian pemaparan dan pelindungan diri ya. Pengendalian paparan ya. Tindakan perlindungan individual ya, disarankan ini memakai APD ya. Kemudian perlindungan mata atau wajah ya, ini disarankan memakai kacamata ya, kacamata pengaman ya. Kemudian perlindungan kulit ini disarankan menggunakan sarung tangan. Jadi dalam
supaya tidak ada bahaya ya, pemaparan dengan iodin ini diharapkan memakai APD, untuk mata memakai kacamata, dan untuk kulit menggunakan sarung tangan. Ini adalah bagian yang ketujuh tentang pengendalian pemaparan ya. Kemudian yang bagian yang ke-8 adalah pembuangan limbah ya. Bagaimana metode penanganan limbahnya di sini disebutkan ya. Yang pertama, limbah harus dibuang sesuai dengan petunjuk serta peraturan nasional dan lokal lainnya. Kemudian yang kedua, tinggalkan bahan kimia dalam wadah aslinya ya. Jadi kalau meninggalkan sesuatu jangan ditampung di tempat yang lain, tapi di wadah aslinya. Kemudian jangan dicampurkan dengan limbah yang lain ini ya. Jadi kemudian yang keempat, tangani wadah kotor seperti produknya sendiri ya. Jadi ini adalah penanganan limbahnya, itu ditulis di bagian nomor 8 ya. Kemudian penutupnya nanti Bapak Ibu bisa tulis kotanya, misalnya Jombang 15 Agustus 2023 PJ MFK ya, Fulana Eskep, tanda tangan di sini. Kemudian mengetahui Kepala Fasiankes ya, Dr. Fulan Akbar MKes, tanda tangan dan stempel. Nah, dengan ini format MEDS sudah setuju. Itu nanti Bapak Ibu antara 1 sampai 9 digabung ya, sehingga menjadi satu lembar ya. Satu lembar MEDS, dan itu ditaruh di dekatnya bahan-bahan B3 yang ada di tempatnya Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu caranya membuat MSDS. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham dan bisa membuatnya dengan cepat, dengan benar ya. Sekali lagi, informasi mengenai bahan itu ya ada di label dari produk-produk itu, atau ada di belakang dari produk itu, atau ada di kotak dari produk itu ya. Bapak Ibu nanti silahkan melihat, kalau membeli produk-produk itu sudah ada penjelasan ini, tinggal Bapak Ibu memindahkan ya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau video ini Bapak Ibu anggap baik ya, jangan lupa beri kami like, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami mengupload video-video yang baru. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong menulis di komen ya, di komen YouTube channel Rumah Akreditasi. Atau kalau ada sesuatu yang kurang jelas, atau Bapak Ibu ingin dibuatkan video seperti yang diinginkan, tolong juga menulis di komen YouTube ya, channel Rumah Akreditasi. Kemudian yang terakhir, kami mohon untuk dibantu share video ini kepada teman kita yang lain, saudara kita yang lain, sejawat kita yang lain, agar teman dan sejawat yang lain itu bisa ikut mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.